I twisted it. Ow! You a doctor now? He's a hero. Cerita dimulai dengan seorang anak laki-laki bernama Alan yang sedang berbaring di kamarnya sambil mendengarkan percakapan kedua orang tuanya. Ia ingin mengetahui apa yang sedang mereka bicarakan. Keesokan paginya, Alan terbangun karena dimarahi oleh ayahnya, Ernesto, yang membangunkannya untuk berlatih fisik. Sebenarnya, ayah Alan adalah seorang perwira militer. Karena itulah ia selalu mendidik Alan dengan sangat keras. Sementara Alan sendiri adalah anak yang sederhana dan polos, sehingga perdebatan antara ayah dan anak itu terus sering terjadi. Namun ibu Alan, Edna, tidak pernah ikut campur dalam perdebatan mereka karena ia merasa takut kepada Ernesto. Selain itu, Edna juga merupakan ibu tiri Alan. Mungkin karena itulah Alan mendengarkan percakapan ayahnya dari kamar pada malam sebelumnya, agar ia bisa mempersiapkan diri menghadapi latihan keras dari ayahnya keesokan hari. Your dad and I've been married for Lalu pada hari berikutnya, Ernesto harus kembali menjalankan tugas militernya. Sebelum pergi, Ernesto dengan sangat marah mengatakan kepada Alan agar ia bersikap baik kepada ibunya. Lalu Ernesto juga berkata kepada Edna untuk melakukan apapun yang diperlukan agar Alan menjadi pria yang kuat sebelum dirinya kembali. Namun Alan merasa kesal mendengar hal itu dan langsung pergi ke kamarnya. Sebenarnya Ernesto terus menekan Alan agar menjadi pribadi yang tangguh sejak dini. Menurutnya dunia luar tidak sepolos dan sesederhana yang terlihat. Hanya orang yang kuat secara fisik maupun mental yang bisa bertahan hidup di dunia ini. Karena itulah Ernesto sering memberikan kata-kata keras kepada putranya Alan agar ia bisa menjadi pribadi yang mandiri. Setelah Ernesto pergi, Edna berniat pergi ke pasar untuk suatu keperluan. Namun entah mengapa mobilnya tidak bisa dinyalakan. Ia mencoba berkali-kali dalam waktu yang cukup lama, tetapi tetap gagal. Akhirnya ia pergi ke kamar Alan untuk meminta bantuan. Saat itu Alan sedang berada di kamarnya sambil bermain ponsel. Melihat Alan sedang sibuk, Edna yang berdiri di luar sempat tidak ingin mengganggunya. Namun kemudian Alan melihatnya. Ia pun bertanya dengan ragu, apakah Edna membutuhkan bantuan? Edna lalu memberitahunya tentang mobil yang rusak itu. Mendengar hal tersebut, Alan langsung pergi untuk memperbaiki mobilnya. Edna hanya memperhatikan Alan saat ia sedang memperbaiki mobil tersebut. Dalam hatinya, Edna berpikir bahwa sifat Alan sangat berbeda dengan ayahnya. Alan tidak pemarah dan keras seperti Ernesto. Edna kemudian mendekati Alan dan berkata, "Aku tahu kamu tidak menyukai sikap keras ayahmu, dan meskipun aku ingin membantu, aku tidak bisa berbuat banyak untukmu." I think this problem. Sorry, I should have knocked. Namun Alan tetap fokus melakukan pekerjaannya dan mengabaikan perkataan Edna. Tidak lama kemudian, Edna menelpon Ernesto dan memberitahu bahwa mobil mereka rusak. Ia juga mengatakan bahwa bahkan Alan pun tidak berhasil memperbaiki mobil tersebut. Mendengar hal itu, Ernesto langsung memarahi Alan lewat telepon. Setelah beristirahat sejenak, Alan kembali mencoba memperbaiki mobil itu. Edna pun datang lagi dan berdiri di dekatnya. Alan mengatakan kepada Edna bahwa ia bisa memperbaiki mobil tersebut. Mendengar itu, Edna mencoba menyemangatinya dengan berkata bahwa tidak ada hal yang tidak bisa ia lakukan. Alan hanya perlu percaya pada dirinya sendiri dan pada apa yang sedang ia kerjakan. Untuk pertama kalinya, setelah mendengar semua perkataan itu dari Edna, Alan mulai menyukainya dan merasa nyaman dengannya. I quit. Tiba-tiba saja kaki Edna terkilir. Alan langsung membantu merawat kakinya dan memperhatikannya dengan penuh kepedulian. Edna menjadi sedikit emosional ketika melihat Alan begitu mengkhawatirkannya. Setelah beberapa saat, Alan pun pergi dari sana. Sejak kejadian itu, Edna menyadari bahwa Alan kini lebih menyukainya dibanding sebelumnya. Saat Alan sedang menonton televisi, Edna juga ikut duduk di sampingnya dan mulai menonton bersama. Sambil menonton TV, keduanya mulai mengobrol dan bercanda dengan santai.
Percakapan mereka membuat hubungan keduanya menjadi semakin dekat dari sebelumnya. Sejak saat itu, kedekatan di antara mereka pun mulai tumbuh semakin kuat. Setelah itu, Etna memutuskan bahwa ia akan melakukan sendiri apa yang tidak bisa dilakukan Ernesto. Ia ingin menjadikan Alan pribadi yang kuat dan tangguh dengan caranya sendiri. Mulai keesokan harinya, Etna benar-benar merawat Alan dengan penuh perhatian. Ia mulai memasakkan makanan lezat untuk Alan dan menghabiskan sebagian besar waktunya bersama Alan. Hari demi hari pun berlalu seperti itu. Alan juga merasa sangat bahagia karena sekarang ia bukan lagi anak yang penakut dan selalu cemas seperti sebelumnya. Etna telah banyak mengubah dirinya dan kini Alan pun mulai menikmati kebersamaannya dengan Etna. Suatu hari, Alan membawa bunga untuk Etna. Namun saat ia mendekati kamar Etna, ia langsung merasa sedih karena ternyata ayahnya, Ernesto, sudah kembali ke rumah. Alan sama sekali tidak senang dengan kepulangan ayahnya. Dalam waktu yang singkat saja, Etna sudah memberinya perhatian lebih besar dibanding yang pernah dilakukan Ernesto selama ini. Beberapa saat kemudian, Alan pergi ke dapur dan berbicara dengan Etna. Etna menjelaskan bahwa ia tidak bisa lagi terlalu memperhatikannya seperti sebelumnya. Alan harus mulai melangkah maju sendiri dalam hidupnya, karena sekarang ia sudah tidak selemah dulu lagi. Namun Alan kini sudah terbiasa dengan perhatian dan kedekatan yang ia rasakan dari Etna. Mendengar suara pertengkaran mereka, Ernesto pun datang menghampiri. Etna kemudian berbohong dengan mengatakan bahwa ia tidak sengaja menjatuhkan piring dan Alan hanya membantunya membereskan pecahan tersebut. Yes, Ernesto, it was my fault. We're going fishing tomorrow. You and me. I'm surprised she didn't drop you like a sack of potatoes. Keesokan harinya, Ernesto mengajak Alan pergi memancing. Di sana Ernesto berkata, "Nak, dunia ini dipenuhi berbagai macam orang. Jika kamu tidak menjadi pribadi yang kuat, semua orang akan memanfaatkanmu." Namun perkataan Ernesto kali ini seolah tidak lagi masuk ke dalam pikiran Alan. Ia bahkan mengeluarkan sebuah pisau kecil dan sempat mencoba menyerang Ernesto. Tetapi kemudian Ernesto berkata bahwa saat kecil dirinya juga pernah menjadi anak yang pendiam dan polos seperti Alan. Karena itulah ia tidak ingin Alan mengalami penderitaan yang pernah ia rasakan dulu. Setelah mendengar perkataan ayahnya itu, Alan akhirnya menyimpan kembali pisaunya. Setelah pulang ke rumah, mereka pun makan malam bersama seperti biasa. Namun tiba-tiba saja Alan mengarahkan sebuah pistol kepada Ernesto dan menceritakan semuanya tentang dirinya dan Etna. Ia menjelaskan bagaimana Etna merawat dan memperhatikannya setelah Ernesto pergi menjalankan tugas militer. Menurut Alan, Etna telah memberinya perhatian yang bahkan tidak pernah ia dapatkan dari ayah kandungnya sendiri. Sampai akhirnya Etna berhasil mengubah dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat. Dan sekarang ketika semuanya terasa berjalan baik, Ernesto justru datang dan berada di antara mereka. Sebenarnya, Alan sudah menjadi sangat terikat dengan Etna hingga ia tidak ingin ada siapapun yang datang di antara mereka lagi. Perasaan itu telah berubah menjadi ikatan emosional yang melampaui hubungan ibu dan anak pada umumnya. Setelah mengatakan semua itu, Alan lalu mengarahkan pistol tersebut ke dirinya sendiri. Melihat hal itu, Ernesto justru tertawa keras. Ternyata pistol itu memang milik Ernesto dan Alan tidak tahu bahwa pistol tersebut sama sekali tidak berisi peluru. Ernesto kemudian berkata, "Akhirnya kamu menjadi seperti yang selama ini aku inginkan. Hari ini kamu sudah berani mengangkat pistol dan suatu hari nanti kamu juga akan berani menggunakannya." Ernesto melanjutkan bahwa apa yang tidak bisa ia lakukan selama bertahun-tahun ternyata berhasil dilakukan Etna hanya dalam beberapa hari saja. Sebelum pergi, Ernesto memang telah mengatakan kepada Etna untuk melakukan apapun yang diperlukan agar Alan menjadi pria yang kuat. Baginya, tidak masalah bagaimana cara Etna melakukannya. Yang penting tujuan itu akhirnya tercapai. Mendengar perkataan ayahnya itu, Alan merasa sangat terpukul dan terkejut. Ia tidak pernah menyangka bahwa ayahnya sebenarnya sangat menyayanginya. Setelah itu, Alan duduk kembali dan makan malam bersama mereka dengan sikap yang lebih dewasa dan bertanggung jawab. Begitulah akhir dari cerita ini. Dalam film tersebut, Alan akhirnya menyadari perubahan besar dalam dirinya. Ia bukan lagi anak kecil yang selalu hidup di bawah bayang-bayang ayahnya.
Alan akhirnya muncul sebagai pribadi yang baru dengan cara pandang dan suara yang berbeda. Hubungan antara ayah dan anak memang terguncang, tetapi perubahan inilah yang menjadi inti utama dari film tersebut. Cerita ini bukan sekedar tentang pemberontakan seorang remaja, melainkan perjalanan mental dan emosional saat ia menghadapi keluarga, cinta, tekanan, dan pencarian jati diri. Melalui saprosa, film pendek ini menunjukkan bahwa cinta tidak selalu sederhana. Terkadang cinta dipenuhi rasa tidak aman, perebutan kendali, dan tuntutan sosial. Jadi teman-teman, itulah kisah dari film Saprosa, sebuah film pendek yang dirilis pada tahun 2014. Jika kalian menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar terus mendapatkan video penjelasan film menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di cerita film berikutnya yang tidak kalah menarik. Sampai saat itu, dadah dan jaga diri baik-baik.